Lah, Saifuddin Ibrahim itu orang apa, saudara-saudara? Orang hina. Jumpa lagi dalam sebuah khutbah ini, kita doa. Bapa Surgawi, kami arahkan hati kami menikmati berkat-Mu, firman-Mu, kata-kata-Mu menjadi pelita bagi hidup kami. Biarlah kami boleh konsentrasi mendengar firman-Mu dan penjelasan Engkau yang ajaib dan luar biasa. Berkatalah lewat hamba-Mu yang hina ini, dan dalam nama Yesus berdoa. Amin. Saya live untuk selanjutnya, mestinya kebalik. Mestinya saya khutbah dulu, baru ngobrol kayak tadi. Nah, saudara-saudara, Yesus Kristus Bapa yang kekal. Itulah judul yang saya ambil dari Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Apa? Raja Damai. Bapa yang kekal, kalimat yang menarik bagaimana Tuhan kita Yesus Kristus memperlakukan umatnya sebagai seorang Bapa terhadap anak yang dikasihinya. Bahkan ia juga mengungkapkan dirinya sebagai seorang ibu yang penuh kasih dengan ungkapan induk ayam. Ia berkata di Matius 23 ayat 37, perumpamaan-perumpamaan yang dipakai Tuhan itu maksudnya supaya kita mengerti bagaimana kedekatan kita kepada Tuhan. Amin. Yerusalem, misalnya di Matius 23 ayat 37, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Ini ungkapan Tuhan Yesus untuk mengumpulkan orang-orang percayanya untuk bersatu di dalam pelayanan, bersatu di dalam hal-hal yang bagus, bersama membangun negeri dan melanjutkan generasi dengan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, bagaimanakah Yesus menunjukkan dirinya sebagai Bapa bagi umatnya? Demikian firman Tuhan yang harus kita pahami. Yang pertama, Yesus Bapa yang kekal karena ia memilih umatnya dalam rencana kehendaknya supaya mereka dapat merasakan kebahagiaan dan kemuliaannya. Sebab apa? Bukan kita yang memilihnya, tapi ia yang memilih kita untuk suatu yang kekal. Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, ma antum tahtaruni walakin ana ahtartu ka anta. Akan tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Kemudian memilih kita karena anugerahnya, bukan karena kita memenuhi persyaratan untuk dipilih. Nggak pantas. Lah, Saifuddin Ibrahim itu orang apa, saudara-saudara? Orang hina. Tidak pantas. Roma 9 ayat 16, jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Kemurahan Tuhan kita jadi orang Kristen. Kemurahan Tuhan kita ini jadi orang yang percaya kepada Dia. Karena susah percaya kepada Yesus Kristus, apalagi menghadapi tantangan, mayoritas dan sebagainya. Nggak bakalan jadi orang Kristen, malu. Walaupun Ia telah memilih kita, namun ulah kita dapat keluar dari pilihannya tadi. Jadi hati-hati saudara-saudara, walaupun kita ini dipilih, kesalahan kita adalah kita tidak taat kepada yang tidak terlihat. Kita harus taat kepada yang terlihat. Bagaimana kita bisa taat kepada yang kelihatan saja? Maka iman kita akan menjadi kuat karena kita taat kepada yang tidak terlihat itu. Komitmen kita, janji kita, setia kita kepada Dia, itu lebih penting. Lebih penting. Jadi itu. Yohanes 6 ayat 70, jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu? Yang 12 ini, namun seorang di antaramu adalah iblis. Jadi saudara-saudara, jangan sampai Anda termasuk salah satu dari 12. Begitu ketatnya pemilihan atas kita. Jadi di antara 12 orang Kristen ada satu pengkhianat. Pengkhianat di dalamnya itu. Karena suka ngeracul.
suka ngomong firman tetapi hanya memprovokasi. Dan itulah yang dialami oleh gereja-gereja selama berabad-abad ini. Mestinya kalau kita ini bersatu semuanya, woi, orang Kristen cepat memenangkan Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu. Kecil itu. Apalagi uang, orang Kristen yang memegang kemampuan ekonomi di Indonesia. Dari 80% uang yang beredar itu di tangan orang Kristen. Sudrun itu hanya menang keroyokan. Jadi itu, saudara-saudara. Yang kedua, Yesus Bapa yang kekal karena ia Bapa bagi semua orang yang percaya secara rohani. Semua orang yang percaya adalah keturunan Yesus Kristus secara rohani yang bukanlah kelahirannya secara darah dan daging, tapi dari firman Allah dan Roh Kudus. Jadi kita ini keturunan Kristus secara rohani. Anaknya, pangerannya, sahabatnya, temannya. Jadi teman Kristus. Ya, aku mau serupa dengan Kristus. Ya, serupa. Yohanes 3 ayat 3-5, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi harus dibaptis dulu. Harus dibaptis dulu. Jadi tidak, oh saya juga percaya Isa Al-Masih, Yesus Kristus itu, saya percaya dia Nabi. Bukan itu. Baptis dulu. Udah dibaptis belum? Oh saya sudah mandi Jumatan, tiap minggu saya mandi tiap hari Jumat. Bukan itu, bukan. Tapi menyerahkan diri hidup sepenuhnya di bawah hukum kasih, hukum perjanjian baru. Ya, amin. Itu saudara-saudara. Jadi sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi kita harus menormalkan diri kita. Harus dibaptis di dalam air. Ya. Dan dibaptis dengan roh. Artinya semangat kita sampai kita semua ini bersama-sama hidup manusia roh. Rohani, bukan daging, bukan jasad badani, bukan itu. Selanjutnya, karena keturunan rohani, maka sifat dan pribadi Yesus menjadi milik kita. Walaupun kita tidak mampu sempurna, tapi kita mengarah kepada kesempurnaan hari lepas hari. Seperti saya, kenapa saya bertobat umur 40 tahun? Baru terima Yesus. Wah, rugi. Karena kita keturunan rohani, maka sifat pribadi Yesus menjadi milik kita. Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup. Tetapi bukan aku lagi yang hidup. Aku sendiri, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi Yesus Kristus menyerahkan dirinya untuk kamu, bukan untuk saya, tapi untuk siapa? Untuk kamu. Sama-sama bilang, aku menyerahkan diri untuk aku, kata Paulus. Saat Yesus Kristus menyatakan dirinya, kelak kita akan segera serupa. Dan kita pun kelak akan menyatakan diri bersama-sama dia dalam kemuliaan Allah. Jadi kita akan mengalami kemuliaan yang sama.